Lewat mana ya? Hmm? Lewat mana ya? Lewat itu aja belakang ke Pasar Vincent Kak. Oh, Atau mau lewat sana aja yang nggak padat. Vincent sana. apa sini? Jarang ya nggak bawa jemput di RS ya kak ya? Kirim ke siapa tadi nomor itu? Sudah pernah kakak jemput pasien di rumah sakit? Belum. Ali pun jarang nih biasanya. Keluarganya yang jemput, mungkin nggak ada keluarganya ya mungkin ya. Enggak, ini kan karena pasien COVID. Ah, Pasien COVID kan memang harus kita latih cuci tangan yang jemput antar dia ke rumah. ya pas Ali Karena dulu pasiennya itu kan belum selesai karantina, hanya sudah tidak nggak ada ada gejala kan? Biasa gitu memang. Sudah tidak ada gejala, ngelanjutin isolasi mandirinya di rumah guys. Itu jadi Rekam semua. Biasanya sih ya itu udah negatif sih baru keluarga yang jemput sih. Cuman yang positif tuh baru iya biasa kan ada di swab lagi ya dokter. ya swab lagi. Kalau dari rumah sakit harus swab lagi nggak ya? Swab lagi soalnya pasien yang satu lagi yang atas siapa tuh? Swab keduanya masih positif jadi belum bisa keluar. Kadang ada juga kak masih positif tapi nggak ada gejala pulang. Pulang ya? Ya, nggak harus negatif. Alif kira ini yang di rumah singgah nih. Pokoknya yang dari atas enak. Kayaknya rumah singgah ini banyak juga pasien. Iya. Udah berubah lagi sekarang. Di mana kita tunggu di situ ya? Oh, di situ. Di atas itu. Iya. Tingginya nggak nyampe. Siap. Udah jarang ke RSUP, kayaknya ke RSUP jemput pasien. Halo. Halo, siang Kak. Kak, kami dari Puskesmas Batu 10 sudah sampai di depan UGD. Udah sampai di GD. Iya, udah sampai di UGD. Oke. Terima kasih. Kami mau jemput pasien, Pak. Oh, jemput. Iya. Parkir di mana, Pak? Nah, ini sama Kak Lani. Ayo, siapan. Ini rupanya di depan ada ambulan puskesmas lain. Lagi ngantar apa jemput ini? Ngantar kayaknya. Ngantar ya. Sudah sampai. Sekarang nunggu pasien dari lantai 6 ruang isolasi. Semangat. Biasanya pasien yang udah boleh pulang rumah terus lanjut isolasi itu pasien yang positif terus sudah tidak ada gejala lagi. Ini desinfektan ya, Pak? Oh ya, Iya. siap. Kemarin positif terus dirawat di ruang isolasi bergejala, terus kalau udah nggak ada gejala terus swabnya masih positif biasanya boleh dipulangkan dari rumah sakit dan isolasi di rumah. Yang jemput ya puskesmas kerja masing-masing, wilayah kerja masing-masing. Karena masih lama pasiennya nunggu desinfektan dulu. Desinfektannya di mana? Di sini, di bawah kan? Di bawah. Di tiap jalur itu Kak biasanya. Turunnya didamping itu nanti tuh biasanya. IGD RSUP. Biasanya dia pergi ke RSUP ini pas masih jadi PTT provinsi, terus ditugaskan di rumah singgah. Rumah singgah waktu itu dijadikan tempat untuk isolasi mandiri pasien COVID.
yang tidak ada gejala. Kayaknya di rumah singgah mas dibuka lagi tuh. Setelah kemarin beberapa bulan yang lalu tutup, kayaknya dibuka lagi kan. Positif COVID-nya meningkat di Tanjung Pinang. Ya tanggal 4 Mei kemarin keluar surat edaran. Udah mau turun ya Pak? Udah mau turun? Bahwa Kepulauan Riau tidak boleh ada mudik lokal dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Dibersihkannya di mana Pak disemprotnya? Dari tanggal 6 sampai Beliau tanggal 17 pasiennya. pemerintah meniadakan perjalanan perorangan untuk masyarakat Kepulauan Riau antar kabupaten atau antar kota. Dikecualikan untuk orang-orang pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas kah, atau keperluan sakit, ada keluarga yang meninggal kah, atau alasan-alasan lain seperti yang ada di surat edaran. Pada satu sisi sih pasti pemerintah itu berpikir positif dan berpikir untuk kebaikan masyarakatnya. Sudah dipertimbangkan. Hujan loh kak. Hah? Hujan. Iya. Udah dipertimbangkan, pasti sudah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang matang pastinya. Pakai AC ya kak ya, takutnya Iya, nggak usah. media. Pasti pemerintah Nanti buka jendelanya sedikit dokter. sudah menyesuaikan sesuai dengan pendapat ahli, pertimbangan yang matang, ya kan. Cuman di satu sisi ada sebagian masyarakat yang kan nggak terima kalau mudik sekali setahun tapi nggak boleh perjalanan, nggak boleh keluar daerah gitu. Ya mau gimana lagi, karena positif COVID ini meningkat di Tanjung Pinang, di Kepri, bukan secara nasional termasuk kabupaten atau provinsi yang peningkatannya sangat banyak. Ya pemerintah itu harus bersikap tegas lah. Salah satunya mengeluarkan surat edaran untuk melarang perjalanan mudik lokal dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Ya mungkin emosi atau ya emosinya juga harus bijak ya. Bijak, semuanya demi kebaikan masyarakat juga. Ini untuk wilayah Puskesmas Batu 10 sendiri aja minggu ini tiap harinya itu nambah 8, 9, 10, 6 ya, tiap hari ada yang nambah. Itu wilayah Batu 10 aja, itu kelurahan, dua kelurahan. Sedangkan di Tanjung Pinang ada beberapa kelurahan. Nah, di wilayah lain juga ada peningkatan. Jadi ya saya rasa sih wajar sih pemerintah melarang ya, gerak cepat melarang mudik lokal khususnya daerah wilayah Kepri. Daerah lain mungkin COVID-nya mulai menurun, bahkan udah mulai jarang positifnya, sehingga pemerintahnya membolehkan mudik lokal ya. Yang lucu itu kalau pemerintah itu tidak membuat surat edaran, tidak melarang kalau daerahnya itu positif ya. Masa daerahnya positif banyak, yang terkonfirmasi banyak, terus tidak ada pelarangan mudik lokal, ya ditakutkan kan bisa jadi seperti India, gara-gara kegiatan agama pemerintahnya membolehkan untuk mudik. Tentunya belajar dari pengalaman, pemerintah harus membuat surat edaran demi masyarakatnya juga. Dan seharusnya masyarakat itu paham ya, bahwa kondisi sekarang itu kondisi pandemi, dan pandemi belum selesai. Dan bisa dibayangkan target vaksinasi dari pemerintah kan 70% dari seluruh rakyat Indonesia. Ini belum sampai 70%, tidak bisa dikatakan kita sudah bebas dari pandemi ya. Mungkin seperti itulah yang dikatakan new normal ya. New normal itu keadaan normal boleh beraktivitas dengan protokol kesehatan. Puncaknya itu pembuktian yang normal itu kan saat kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa bersama, Idul Fitri atau kegiatan besar lainnya. Disitulah new normal itu dibuktikan gitu ya.
apakah masyarakatnya patuh untuk mengikuti protokol kesehatan atau tidak. Kayaknya udah mau datang. Apakah masyarakatnya mengikuti aturan pemerintah atau tidak, rela untuk tidak bertemu keluarga untuk sementara atau tidak, rela untuk virtual lebaran atau tidak, tidak mengadakan open house. Apakah masyarakatnya patuh atau tidak dengan kondisi new normal itu, kan bisa dilihat. Pembuktian new normal masyarakat Indonesia itu ya di saat-saat seperti ini, saat-saat lebaran, mau lebaran, dulu kegiatan agama yang besar, ya, kegiatan perayaan yang besar, kegiatan besar lainnya itu dibuktikan saat seperti ini. Pun dengan pemerintah yang jabat sekarang itu diuji dengan kondisi wabah sekarang.